ambil posisi kayak di tengah-tengah. Tengah-tengah coba. Selama ini ya, saya tahunya kantor, ya kan, di rumah ngurusin anak. Saya nggak tahu dunia luar tuh seperti itu. Setelah saya terjun langsung di misi amal, ternyata dunia luar membuat hati saya tuh terharu banget, menimbulkan rasa empati untuk mereka gitu. 15, ya kan? Dia 15. Pertemuan Lena Herlina dengan Seci telah membawa berkah dalam kehidupannya. Pada tahun 2021, Lena memutuskan untuk berkomitmen menjadi relawan Seci. Melalui sumbangsih yang dilakukan, ia berharap dapat memberi manfaat bagi sekitar. Nama saya Lena Herlina, usia saya sudah banyak 50 tahun. Kita mulai briefing aja dulu ya. Tahun 2021 itu November, saya baru jadi relawan. Awalnya masa itu masa COVID ya. Saya diajak untuk pembagian paket beras. Nah kalau COVID itu kebanyakan ya orang-orang tua pada nggak mau keluar kan. Nah saya yang masih merasa muda gitu ya. Tahun 2021 itu diajak sama saudara, yuk ikut-ikut bagi paket, terus packing masker di PIK ya, terus packing beras, itu kan di PIK ya, semua dilakukan di PIK. Itu saya masih ikut-ikutan. Sampai paket-paket beras pun saya masih relawan kembang. Belum niat banget tuh, jadi relawan saya belum niat banget, masih ikut-ikutan aja. Nah dari situ diajak untuk kunjungan kasih. Dari kunjungan kasih saya menilai, oh Seci itu membantu sampai sebegitunya ya. Dibantu untuk kehidupan mereka, ada yang dibantu biaya sekolah. Kanan ya, pagi-pagi yang udah diguyur hujan, tapi kita tetap semangat untuk berbagi kasih hari ini. Kalau saya kan di wihara ya. Kalau membantu itu kan cuma sekedar, oh bantu udah sekali, ya udah cukup, nggak continue. Kalau di Seci itu ternyata terus-terusan ya tiap bulan. Kalau biaya sekolah ya SPP tiap bulan dibantu. Belum lagi biaya-biaya yang lain seperti orang sakit, itu biaya-biaya di luar BPJS, susu, itu mendapat bantuan. Jadi saya tergerak aja hati saya gitu untuk menjadi relawan. Semoga bermanfaat ya Maya. Ya. Kebetulan saat itu memang saya udah resign kantor ya. Jadi memang fokusnya di rumah, jaga anak, terus bantu usaha suami. Jadi masih ada waktu untuk jadi relawan. Baru sampai. Ayo masuk Namo Buddhaya. Masuk. Yang lebih membawa kita lebih terharu, menimbulkan rasa syukur pada diri kita itu pada saat pembagian kupon. Pembagian kupon itu kan caranya door to door. Jadi kita dari rumah ke rumah, kita bisa melihat langsung. Ini kan umat, kebetulannya Imlek kan umat dari wihara ya. Jadi ada umat yang tadinya masih sehat, tahu-tahu sekarang udah sakit. Banyak kita temuin yang kelihatannya kemarin masih bisa jalan, kok sekarang udah nggak bisa. Terus ada yang udah tua sekali gitu loh. Tahun lalu tuh saya ketemu dia masih, walaupun udah tua nih ya, dia masih bisa masak dengan kayu, ya kan? Masih bisa menjawab. Tapi tahun ini kita datang, ingatannya udah lupa. Dari mana ini? Dia marah-marah, nggak boleh masuk gitu. Wah, perubahannya setahun aja udah berubah ya. Itulah, jadi kita bisa melihat perubahan pada setiap orang. Ini soalnya udah kedua kalinya saya mengalami. Jadi tahu orang yang sebelumnya seperti apa, sekarang kondisinya gimana.
Walaupun hujan ya, hujan mengguyur bener-bener deh. Itu mereka nggak patah semangat. Kami juga relawan juga dengan semangat untuk berbagi kebahagiaan untuk mereka. Walaupun mereka jalannya susah, tapi mereka tetap datang ambil paketnya. Dengan melihat senyum mereka aja tuh kita rasanya udah punya kebahagiaan sendiri. Ternyata paketnya nggak besar, ini hitungannya nggak besar ya. Tapi bagi mereka sangat bermanfaat. Dana amal Seci berasal dari 30 orang ibu rumah tangga di Taiwan menyisihkan 50 sen uang belanjanya dan menabungkannya dalam celengan bambu. Seperti ini celengannya Bapak Ibu. Kan Seci itu kan ada dana amalnya berupa celengan. Jadi itu spontan aja sih, tadi pagi saya lihat celengan langsung saya bawa. Ini akan saya perkenalkan untuk umat-umat yang mengambil paket. Itu aja, spontan aja. Ternyata mereka ada antusias juga ya untuk ikut berdonasi. Walaupun jumlahnya kan nggak banyak. Memang saya bilang nggak usah banyak. Yang penting kita ikhlas. Dari celengan inilah bisa untuk membeli barang-barang paket, benar nggak? Buat membantu masyarakat yang lain. Dari celengan semuanya sumber dari celengan. Becek nih, awas nih. Hati-hati kepleset. Kok sehat? Di misi Amal Seci, Lena kerap kali mengunjungi para penerima bantuan untuk memberikan semangat dan perhatian. Dengan terjun langsung dan merasakan penderitaan sesama, rasa syukur dan kebijaksanaan di dalam diri pun semakin bertumbuh. Papa sakit siapa yang masak? Awalnya ya, saya itu udah beberapa kali ya ketemu di wihara. Itu keluarga Kokin Kui, punya anak 3. Dulu yang kecil itu masih kecil banget ya, 5 tahunan lah. Saya pikir kan cucunya ya, dia tuntun-tuntun di wihara. Saya pikir cucunya, ternyata itu anaknya. Itu belum kenal banget, cuma saya sering lihat aja. Kondisinya pun dia udah nggak bisa lihat, masih samar-samar dulu ya. Nah, entah gimana, saya tuh ada kunjungan kasih. Awalnya tuh kunjungan kasih. Dan ternyata saya diajak kunjungan kasih ke rumah Gah ini. Loh, ternyata dapat bantuan. Awal-awal tuh saya juga kan masih baru. Jadi belum paham ya cara Seci membantu seperti apa, saya belum tahu. Ngajuinnya gimana juga belum tahu, ya kan. Ternyata dapat bantuan biaya hidup. Karena dia udah nggak bisa lihat, harus bayar kontrakan. Anaknya 3 itu sekolah negeri semua. Kebetulan lumayan pinter ya. Semua lolos negeri sampai ke SMP, SMA. Itu dari situ aja saya udah mulai merasa, wah Seci bagus banget ya bisa ngebantu. Apalagi ini orang yang saya kenal gitu kan. Kayak punya rasa senang sendiri gitu. Rumahnya itu dari dulu ya udah sumpek banget. Nggak ada sirkulasi udara. Ya kadang kita cuma ucapan semangat, tapi kan mereka juga menghadapi tiap harinya ya sulit. Kita bisa mengucapkan semangat kok, gitu kan. Ya saat itu mereka semangat untuk supaya anaknya itu sekolahnya lancar, biar anak-anaknya jadi orang. Di dalam lubuk hati itu pasti ada. Saya sangat bersyukur. Tidak seperti mereka, dilahirkan tidak seperti mereka. Dengan rasa syukur ini, kita yang masih mampu melakukan kebaikan, lakukan sekarang juga, jangan ditunda. Selain kita bisa bersyukur, ya di Seci ini kita semua belajar ya, untuk menjadi lebih baik lagi, sosok manusia yang lebih baik lagi. Bukan hanya di misi amal aja, tapi di budaya humanis, yang biasanya kita ngomong agak kasar, agak tinggi, itu di sini diajarkan sama Master Cheng Yen untuk
berbahasa yang lebih halus, tidak menyakiti orang lain. Ya semua banyak belajar di sini. Ini memang pilah ini saya pribadi, karena di PL, selama ini PL yang ada di Seci hanya berupa dus bekas, botol, jerigen, seperti itu. Kalau saya pribadi, saya kan mengumpulkan plastik yang bisa didaur ulang lagi dan diterima oleh lapak itu. Jadi saya banyak mengumpulkan plastik. Saya sangat bersyukur dilahirkan sehat dan cukup. Jadi saya mempunyai kedua tangan yang masih sehat. Alangkah baiknya saya bisa meringankan penderitaan orang lain.